terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan putusan Mahkamah Agung terkait kemenangan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Jadi ini sedang ramai nih di YouTube, sumber saya juga dari YouTube. Banyak pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa keputusan daripada bahwa terpilihnya Jokowi itu sudah sah sesuai aturan hukum. Tetapi ada juga menyatakan tidak, kita harus berlandaskan putusan Mahkamah Agung, hasil gugatan Rahmawati katanya. Jadi menurut saya lihat dari sudut hukum bahwa terpilihnya Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sudah sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan alasan bahwa pada waktu pemilihan tersebut bahwa Prabowo tidak menerima hasil Pilpres tersebut, lalu digugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi dimenangkan oleh Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Jadi ini saya lihat, dan juga sebelumnya itu juga dasar dari Pilpres ini, dasar daripada Pilpres ini, pemilihan presiden ini katanya berdasarkan karena calonnya 2 orang, bukan 3 orang, hanya 2 orang, maka disempurnakanlah ketentuannya, yaitu bahwa pemilihan presidennya berdasarkan suara terbanyak, bukan wilayah-wilayah, berdasarkan suara terbanyak, karena pesertanya hanya 2 orang. Itulah saya lihat. Jadi Rahmawati menggugat masalah ini ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung menerima gugatan Rahmawati, katanya tidak sah dan lain sebagainya. Jadi kalau saya, kedua juga pihak Rahmawati menggugat itu kan dia bukan orang yang berkepentingan dalam pemilihan itu. Dia bukan orang yang berkepentingan. Yang berkepentingan dalam Pilpres itu adalah Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta Prabowo Subianto beserta wakilnya dulu. Itu yang berkepentingan. Ini kok dia tidak berkepentingan tetapi terlalu maju dia. Jadi menurut saya keputusan Mahkamah Agung itu adalah kurang tepat. Di samping kurang tepat lagi, putusan Mahkamah Agung itu keluarnya belakangan. Tidak bisa dia berlaku surut. Putusan Mahkamah Agung harus ke depan, tidak boleh berlaku surut. Jadi saya lihat Presiden Joko Widodo sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Sekian bulan kemudian keluarlah keputusan Mahkamah Agung. Ini sangat tidak benar ini. Jadi dia tidak boleh berlaku surut putusan Mahkamah Agung itu, karena dia sudah dilantik. Kalau saya lihat juga dari sudut kewenangan masalah pemilu, hak siapa yang lebih berwenang di sini? Kalau dilihat dari segi putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah setingkat sebagai putusan akhir, sama-sama setingkat ini. Kedua, kalau kita lihat lagi dari segi pemilu ini lebih berwenang menanganinya adalah Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Agung lebih berwenang menangani perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara. Itu kewenangan utamanya. Sedangkan masalah pemilihan umum dan lain sebagainya ini lebih berkewenang adalah Mahkamah Konstitusi. Maka sekarang berdasarkan asas lex specialis derogat lex generali, yaitu lex spesial, ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum. Ini ketentuan hukum pidana ini, dan ketentuan hukum ini lex spesialis derogat lex generalis. Karena setingkat samanya, maka sama-sama mengatur maka mana yang dimenangkan. Makanya lex spesialis dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi.
sedangkan lex generalinya adalah keputusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, keputusan Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan keputusan Mahkamah Agung. Dengan sendirinya keputusan Mahkamah Agung tidak berlaku, karena yang berlaku itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Padahal Mahkamah Konstitusi dari sudut peraturan pun sudah mereka tentukan, yaitu suara terbanyak, karena dia menyempurnakan ketentuan undang-undang. Karena untuk menafsirkan undang-undang itu ada 6 penafsiran di situ. Jadi dari 6 penafsiran itu disempurnakanlah itu dari ketentuan, katanya kalau 3 orang wilayahnya bisa ada masalah wilayah dan lain sebagainya. Tetapi karena hanya 2 orang yang peserta pemilu ini, maka disempurnakanlah undang-undang ketentuan itu, yaitu dengan rolling party istilahnya. Jadi menjadi suara terbanyak. Jadi siapa yang terbanyak suaranya di seluruh Indonesia, dialah pemenangnya, tanpa menyebut di daerah harus sekian persen, di daerah sekian persen, tidak berlaku lagi itu. Sehingga saya bilang, dengan asas lex specialis derogat lex generalis, maka yang dipakai adalah lex specialis, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan keputusan Mahkamah Agung. Berdasarkan hal itu, maka Presiden Joko Widodo terpilih sebagai Presiden RI adalah sudah sah hukumnya. Dan juga perlu diketahui, masalah ini kan bukan kesalahan Presiden Joko Widodo ini atau dan Mahfud Amin. Dia kan hanya peserta. Yang salah di sini kalaupun disalahkan adalah masalah pemilu nih, ya KPU, karena dia yang menentukan aturan dan sebagainya. Sedangkan mereka kan peserta pemilu itu hanya mengikuti saja apa aturan yang berlaku ditetapkan. Jadi sama saja ini menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi sama dia menghukum yang tersalah. Yang dia bukan tidak bersalah, tapi disalah-salahkan masyarakat supaya diganti pemilu lagi katanya. Itu sangat tidak benar. Maka sudah benar bahwa Presiden Joko Widodo sama Mahfud Amin sudah terpilih menjadi Presiden Wakil Presiden Indonesia, sudah sah sesuai ketentuan hukum. Sekian dan terima kasih.